Pemirsa, tiga pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar massa setelah ketahuan mencopet ponsel saat acara ritual Grebek Syawal Sewu Ketupat. Warga yang emosi sempat membuang sepeda motor pelaku ke parit. Warga Desa Bulusari di Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur digegerkan penangkapan tiga pencopet yang beraksi dalam tradisi Grebek Syawal. Selain menghadiahi boga mentah, warga mengikat ketiganya dengan tali plastik. Warga yang emosi juga membuang sepeda motor milik pelaku ke parit tak jauh dari lokasi. Sebelumnya, aksi mereka terbongkar saat banyak warga yang mengeluh barang berharga mereka hilang saat ritual. Salah seorang pelaku kepergok saat memasukkan ponsel ke saku celana hingga akhirnya diamankan warga. Modus mereka berpura-pura menonton secara bergerombol, kemudian memanfaatkan situasi warga yang berdesakan untuk melancarkan aksinya. Namun sayang, hanya 3 orang yang tertangkap karena 3 pelaku lainnya kabur. Ada HP, ada dompet juga. Nah, di situ ada yang tahu salah satu dari Karang Taruna Nyebrong 2 akhirnya diamankan oleh pihak keamanan. Ada berapa pelaku, Mas? Yang tertangkap 3, tapi terindikasi ada banyak temannya soalnya barang buktinya yang kita cuma sedikit. Untuk menghindari amuk massa semakin parah, ketiga pelaku dan sepeda motornya dibawa ke Mapolsek Gempol. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku lain yang kabur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah bangunan dan rumah warga rusak di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pohon tumpang menimpa kanopi masjid hingga ambruk di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan itu. Angin kencang juga memporak-porandakan sejumlah rumah warga. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Meski demikian, ada 1 unit sepeda motor ikut tertimpa. Angin dari di dalam. Nah, pas ambruk itu tadi seperti apa sih? Ada yang runtuh dulu atau memang gimana? Nggak tahu, langsung brak gitu, lihat luar udah pada ambruk. Tapi kalau lihat di lokasi ini ada bangunan yang menimpa. Ngejatuhin nimpa ya, kayaknya nimpa. Pasca peristiwa itu, warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang rusak. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun kembali rumah mereka. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Sementara kebakaran terjadi di dalam gedung pusat perbelanjaan di kawasan kota wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karyawan dan pengunjung mal berhamburan keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Bahkan sejumlah karyawan mengalami sesak nafas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu asapnya. Astagfirullahaladzim. Dari video amatir terlihat kepulan asap tebal di dalam sebuah mall Living World, kota wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Ratusan karyawan dan pengunjung panik berhamburan untuk menyelamatkan diri dari dalam mall. Sebagian karyawan yang terjebak kepulan asap kebakaran dievakuasi ke dalam ambulans untuk segera mendapatkan penanganan medis. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi sejumlah karyawan yang terjebak di dalam gedung. Diduga peristiwa kebakaran itu terjadi dari lantai 3. Kepulan asap pun langsung menyebar ke seluruh ruangan gedung mal. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas selama 30 menit. Diduga akibat korsleting listrik, Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat terbakar. Api melumat seluruh dokumen dan peralatan elektronik di ruang tata usaha. Kebakaran terjadi di Puskesmas Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu malam. Api berkobar di sebuah ruangan yang diketahui penuh dengan dokumen pasien hingga kepegawaian.
sejumlah peralatan pun ikut terbakar. Dari keterangan pihak puskesmas diketahui ruangan yang terbakar adalah ruangan tata usaha. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terbakar banyak dokumen komputer juga, elektronik juga, print juga, yang kami sudah. Untuk pelayanan besok hari seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Untuk besok hari diusahakan untuk dilayani dulu ya pasien yang datang ke sini itu di ruangan konek di sementara ya. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sejumlah orang yang terlibat aksi pembakaran 3 mobil polisi ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan lainnya masih dalam pemeriksaan. Para pelaku pembakaran mobil polisi ditangkap di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan ini pun harus dengan pengawalan ketat BRIMOB guna mencegah aksi perlawanan kembali terjadi. Hasil penangkapan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif. Seluruh pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap adanya pelaku lain yang terlibat. Perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan secara detail nanti akan kami sampaikan karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Sebelumnya 3 mobil polisi milik Polres Depok dibakar massa saat akan mengamankan seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon Harja Mukti, Depok. Massa yang tidak terima, pelaku ditangkap, kemudian melakukan perlawanan dan membakar mobil polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky Ainus melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, bocah sekolah dasar di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban jambret ponsel saat tengah bermain game di depan rumah. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor kabur usai merampas ponsel korban. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di Jalan Mustika 4, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut berboncengan sepeda motor mendekati korban seolah bertanya dan seketika merampas ponsel di tangan korban yang tengah asik bermain game di depan rumah. Sebelumnya, pelaku terlihat memantau lokasi dengan mondar-mandir mencari targetnya. Dari keterangan warga setempat, pelaku memanfaatkan situasi sepi aktivitas pada malam itu. Lagi main HP depan rumahnya itu dia. Jambret ini udah memang sering terjadi di sini apa ya? Sering Pak, makanya ini ditutup-tutup. Portalnya ditutup-tutup. Kalau ini nggak ditutup nih, harus kabur dari sini. Aksi penjambretan di lingkungan tersebut kerap terjadi. Selain CCTV, upaya pemasangan portal di setiap sudut jalan agar pergerakan warga dapat terkontrol satu pintu. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan antar 2 kelompok perguruan silat pecah di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sementara di Tuban, sekelompok remaja serang permukiman warga menggunakan senjata tajam. Kericuhan terjadi saat salah satu kubu silat membubarkan diri usai menghadiri acara halal bihalal di Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di tengah jalan, rombongan tersebut berpapasan dengan kelompok perguruan lain. Tanpa diketahui sebabnya, tiba-tiba kedua kubu saling serang dengan batu, kayu, hingga senjata tajam. Warga yang berada di lokasi dibuat panik, bahkan beberapa pengguna jalan harus balik arah menghindari lokasi kerusuhan. Sementara petugas kepolisian yang sedianya melakukan pengawalan kewalahan melerai kedua kelompok. Mas rombongan apa sendiri tadi? Rombongan sama teman saya. Habis dari mana? Dari acara Halal bihalal. Dari mana mau kemana? Pulang kemana? Dari Takeran mau pulang ke Madiun.
Meski suasana sempat mencekam di sepanjang jalan utama penghubung Magetan Madiun, namun aparat gabungan akhirnya bisa membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dan belum ada laporan kerusakan rumah warga. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.